Para saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, komunitas kita sudah membangun satu kebiasaan mendoakan konfrater, misionaris, juga karyawan-karyawati yang meninggal dan dimakamkan di pekuburan ini pada salah satu kesempatan misa komunitas di bulan November seperti sekarang ini. Apa yang kita buat ini sejalan dengan umat beriman lainnya yang pada hari-hari ini berziarah ke makam kerabat mereka untuk menabur bunga dan membakar lilin, sambil berdoa untuk istirahat kekal mereka yang sudah meninggal dunia. Di sini pun kita melakukan yang sama. Kita mendoakan mereka sambil mengingat kembali kenangan tentang kebersamaan di rumah formasi kita ini, atau mengenang karya mereka di paroki. Bagaimanapun, mereka pernah menjadi bagian dari kita. Mereka sudah mengabdikan diri dengan cara mereka masing-masing untuk perkembangan formasi dan kehidupan komunitas kita. Kita mengucapkan terima kasih dan bersyukur untuk sumbangan yang mereka berikan, sambil memohonkan doa mereka untuk kita semua. Karena itu, mendoakan para konfrater kita serta karyawan-karyawati secara khusus pada kesempatan seperti ini juga adalah satu ikhtiar untuk mempertahankan keutuhan kita sebagai satu komunitas formasi, komunitas misioner. Kita belajar dari mereka yang sudah pernah membaktikan diri melayani komunitas kita dengan penuh dedikasi. Kita juga diperteguh oleh doa mereka, karena memang doa yang menghubungkan kita dengan mereka. Seperti kata Santo Paulus dalam bacaan pertama tadi, entah hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan dan hidup untuk Tuhan. Hal ini berarti mereka yang sudah pergi telah mencapai garis finish dan menyerahkan estafet pelayanan bagi formasi dan komunitas ini pada kita semua untuk melanjutkannya. Di balik estafet itu tentu ada tekad, ada keinginan dan kemauan, juga usaha dan perjuangan untuk melayani rumah formasi ini dan komunitas kita dengan penuh dedikasi. Kita sudah menerima estafet yang sudah ditunaikan para pendahulu kita, hingga pada saatnya nanti ada yang menerima dan melanjutkannya. Maka selagi dia ada di tangan kita, kita semua diajak untuk peduli dan bertanggung jawab terhadapnya. Dalam rumah ini kita saling mengakui dan menerima sebagai saudara juga saudari dari yang satu untuk yang lain. Hal ini tentu saja tidak akan meniadakan atau menghilangkan faktum bahwa kita bisa bersilang pendapat atau berbeda haluan. Tetapi dalam hal hidup berkomunitas, kita tidak bisa membantah kenyataan bahwa kita adalah saudara dan saudari karena menghirup nafas spiritualitas yang sama. Maka untuk tetap menjaga jalinan persaudaraan sekomunitas ini, di samping belajar dari cara hidup para pendahulu yang sudah berpulang, kita belajar dari Paulus yang tidak segan mengkritik jemaat di Roma yang hidup terpecah oleh karena keegoisan dan kebebalan hati, sekalipun berada di bawah payung sama bernama komunitas umat beriman. Mengapa engkau menghakimi saudaramu? Mengapa engkau menghina saudaramu? Pertanyaan gugatan Paulus ini bertolak dari perpecahan di tengah umat di Roma yang dipicu oleh perbedaan penafsiran tentang hukum Taurat. Misalnya, apa yang boleh atau tidak boleh dimakan.
Karena perbedaan penafsiran inilah yang kuat menindas yang lemah, dan seterusnya hingga terjadi diskriminasi dan berujung pada perpecahan. Meretas ketegangan ini, Paulus menekankan pentingnya kesatuan serta keterbukaan hati untuk saling menerima. Karena pada akhirnya semua akan bertukuk lutut dan mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Allah. Tentang membangun hidup komunitas dan sejarah khusus memperhatikan saudara di samping kita, Yesus mempunyai formula yang lebih jitu. Membungkam para Farisi dan ahli Taurat yang berpikiran sempit dan picik, Yesus makan bersama dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, yaitu mereka yang berada pada kasta terbawah dan sudah dianggap najis. Untuk memperkuat keberpihakannya, Yesus mengemukakan dua perumpamaan. Yang pertama tentang satu domba yang hilang, tetapi dicari sampai dapat. Dan yang kedua tentang satu dirham yang juga dicari sampai dapat, meskipun masih ada 9 dirham lainnya. Sepintas mungkin akan muncul pikiran ini. Kalau satu hilang, biar sajalah, karena masih ada yang lain dalam jumlah yang lebih banyak. Untuk apa cari lagi? Tetapi bagi Yesus, satu domba yang hilang sama artinya dengan 99 yang aman-aman saja. Atau satu dirham yang hilang sama banyaknya dengan 9 dirham yang masih ada dalam dompet. Matematika Allah memang berbanding terbalik dengan matematika manusia yang cenderung mempertimbangkan untung rugi. Di mata Allah, semua ada harganya. Sementara kita mungkin sering dibutakan oleh jumlah yang banyak. Oleh karena alasan inilah, Yesus menggambarkan adanya sukacita ketika yang hilang ditemukan kembali. Mencari dan menemukan kembali yang hilang adalah tanda kepedulian, solidaritas. Tentu saja ini berasal dari mereka yang sejalan dengan Yesus. Sementara dari mereka yang pernah hilang atau suka menghilang, perlu ada kesadaran baru untuk kembali mengintegrasikan diri ke dalam kawanan. Idealnya, dia harus tahu jalan pulang. Atau paling kurang ada kemauan untuk kembali setia berumah, setia berkomunitas. Para saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari ini, saya tidak bermaksud mengajak kita untuk memilah-milah diri atau menghakimi yang lain sebagai bagian dari kelompok satu yang hilang atau sementara hilang, atau menempatkan diri sebagai bagian dari 99 atau 9 yang aman-aman saja itu. Hal ini malah membuat komunitas kita kembali menjadi terbagi, seperti yang dialami oleh jemaat di Roma pada zaman Paulus itu. Saya hanya mau mengajak kita untuk kembali pada fitrah diri kita sebagai sesama saudara, seatap, sekomunitas, seledalero, yang saling peduli, saling mencari, saling menemukan, untuk terus menjadikan komunitas yang sudah dibangun dengan susah payah oleh para pendahulu kita menjadi satu komunitas yang utuh. Barangkali ada yang berpikir bahwa selalu dan akan ada kesempatan kedua. Barangkali ini benar. Tetapi semestinya kita sadar bahwa setiap kesempatan itu unik, tidak tergantikan, dan selalu menjadi kairos saat keselamatan. Maka raihlah kairos itu
pada kesempatan pertama sebelum pulang sungguh-sungguh atau sungguh-sungguh pulang pada kesempatan kedua.